Halo semuanya. Tengok-tengok dulu sebelum nyebrang ya. Apa kabar? Jumpa lagi dengan Lucarana Vlog. Dan kali ini saya mau berkunjung. Lebih tepatnya bukan berkunjung, tapi ambil titipan saya ke teman saya. Tapi Mas Bojo nggak ikut karena cuaca yang begitu panas hari ini. Ya, pokoknya ikutin terus vlog aku. Aku mau kemana hari ini dan ngapain aja. Tapi jangan lupa sebelumnya buat subscribe, like, dan komen. So guys, sekarang saya sudah ada di halte bus dan akan naik public transport. That is why I love to be here. Soalnya kemana-mana pakai public transport enak, lebih mudah dan tinggal duduk manis, nyaman kalau public transport. Nah, di sini saya nunggu kurang lebih 6 menit, 7 menit. So, check it out. Ini situasi di dalam bis public transportnya. Kenapa saya bilang sangat nyaman di sini? Karena kalian bisa lihat sendiri nih, walaupun mereka berdiri, tapi nggak ada nih desak-desakan atau dorong-dorongan. Dan the next stop, ini destination saya turun. So, mari kita tunggu. Dan saya goyah. Mari kita turun. Then let me check where's the location of the hotel. Kayaknya dekat-dekat sini deh, 200 meteran if I'm not wrong, karena ini lokasi dekat banget sama Malaysian Delight Street Restaurant. Let me check. Ya, saya benar teman-teman. Ini di sini ada namanya Ramen ya Hero. Ini the best ramen ya di Barcelona. Paling enak dari semua ramen. Terus di dekat sini juga ada Asian restaurant, tapi ownernya orang Malaysia. I will show you a bit. So itu, aduh, itu di sana. Tuh, namanya Malaysian Street Delight. Itu menurut saya one of the best Asian restaurant di Barcelona. Terus sekarang kita lanjut nyebrang. Ini sekarang hari Sabtu, jadi some of them udah mulai tutup, tapi untuk restoran mereka akan buka sekitar jam 8. Tutup jam 4 sore, buka lagi jam 8 untuk makan malam. Nah, sekarang lagi nunggu temen aku datang. She will go down 5 minutes probably. And then ya, hotelnya sih cukup bagus, bukan cukup bagus. Apalagi di luar panas banget, masuk sini adem, tenang. Ya, suasana hotel pada umumnya lah ya, tenang, calm, peaceful, dengan suara musik yang kayak meditation musik gitu teman-teman. Enak deh pokoknya. Sudah selesai ke teman-teman. Terus nih titipan saya banyak nih. Ada kayak ada makanan Indonesia yang susah ditemukan di sini. Sekarang on the way home naik metro, lagi nunggu 25 detik. Masih kosong. Bentar lagi datang. Penuh ya sepertinya.
sampai saya di rumah dan sekarang prepare buat makan. Kebetulan ini late sih, sudah telat ya buat makan malam. Tapi karena langit masih cerah, nggak berasa loh sekarang ini sudah jam setengah 10 malam. Jadi nih, tuh di belakang saya tuh masih cerah banget. Saya mundur ya. Tuh kan, ignore ya jemuran ini di belakang saya. Jadi nih tetangga, dan kalian udah bisa kelihatan kan untuk langitnya masih cerah sekali, nggak berasa udah jam setengah 10. Jadi sekarang saya mau prepare makan malam buat Mas Bojo. Mas Bojo mau minta dibikinin sup ayam, dan saya pengen makan cumi asin yang saya order dari Indonesia. So, yuk. Well, teman-teman online semuanya. Jadi ini tadi yang saya ambil dari teman. Bukan saya ambil sih, sebenarnya saya titip dari teman. Dan tada, ini dari Indonesia semua ya. Jadi ada rempeyek kacang tanah, yang ada potongan daun jeruk, terus ada vitamin, black forest, sama ini nih. Wih, ini enak banget ini. Cumi asin ladau. Bukan ladau, tapi lado. Terus cumi asin lado merah. Jadi karena di sini susah nyari cumi asin, makanya saya order dari Indonesia dan kebetulan ada. Dan expirednya pun nih bisa tahan sampai Desember 2025. Yummy. Nah, teman-teman semuanya, jadi sebelum mulai masak, karena barusan cek nasinya sudah menipis, saya sekalian siapin nasi dulu. Ini saya biasanya bikin 1,5 cup aja udah cukup buat kita berdua. Itu pun kadang masih sisa dikit, apalagi dengan menu hari ini yang bakalan kita makan. Kayaknya bakalan ngabisin nasi banyak ya, especially for me. Ini kita cuci dulu ya berasnya. Yuk, nasi ready. Nasi ready to cook. Oke, sekarang kita prepare bikin supnya. Oh ya, satu lagi, saya mau tambahin pete buat makan malam saya. Cumi asin ditambah pete. Nah, kalau kata Pak Bondan, maknyus. Ini karena frozen, jadi kita ya rendam pakai air dulu, baru nanti dibersih. Nah teman-teman, sambil nunggu petenya tidak begitu frozen lagi, kita siapin bumbu-bumbu untuk bikin sup ayam. Di sini Mas Bojo simple aja sih, rasanya nggak begitu, yang tidak begitu mencolok atau light aja. Jadi nggak, kalau bahasa Jawanya tuh rasanya tuh nggak medok apa ya teman-teman. Jadi nggak, ya 50-50 gitulah. Apa sih, bagi kalian yang tahu ya maksud saya, boleh deh komen. Kadang tuh saya bingung loh dengan bahasa, bukan saya melupakan bahasa Indonesia, tapi ya gimana ya, mungkin sudah sedikit membingungkan buat saya belajar bahasa. Bukan belajar bahasa Indonesia ya, kalau bahasa Indonesia kan sudah menjadi udah ngelotok gitu kan di otak. Tapi sambil belajar bahasa di sini, jadi kadang tuh kita lupa, karena kadang itu
untuk belajar bahasa di sini, translate-nya itu harus ke bahasa Inggris dulu, baru ke Indonesia. Nah, itu yang bikin confused, to be honest. Karena untuk kosakata kayak SPOK-nya gitu, susunan kata, susunan kalimat di bahasa Spanyol itu kurang lebih hampir sama dengan bahasa Inggris, itu teman-teman. Jadi ya begitulah, balik lagi ke pembicaraan tadi, Mas Gojo itu suka yang rasanya tidak begitu keras gitu, yang like aja cukup. Jadi nanti di sini saya cuman suwir ayamnya karena kemarin ayamnya sudah saya rebus. Terus tinggal ditambahin brokoli sama carrot. Udah deh. Terus ini sekarang lagi irisin bawang merah, bawang putih, bawang merah. Jadi kalau bikin sup gini tuh saya keinget ini loh teman-teman, sup daging yang dicampur sama lobak. Itu kuahnya tuh enak, seger banget. Jadi itu tuh dibikin dari kaldu, mungkin daging dari tulang sapi yang direbus beberapa jam sampai kaldunya bener-bener berasa banget. Tinggal ditambahin sama garam, merica, terus lobak sama daging sapi yang bagian di bawah kulit persis, jadi masih ada kayak keras-keras dari kikil itu teman-teman. Itu kayaknya enak banget ya. Pada kapan-kapan insya Allah ya saya bikin. Tapi ya untuk pengobat rindu aja sih sebenarnya kalau kayak gitu tuh, karena susah di sini ditemuin yang sup-sup seperti itu. Di sini supnya menurut saya sih aneh. Ya bukannya gimana ya, tapi jarang sebenarnya saya menemukan sup di sini. Cuman lebih ke terlalu ya teman-teman, kayak kuahnya itu nggak ada sih yang bening kayak kuah di Indonesia, kuah sup di Indonesia gitu. Jadi kayak kayak sup tomat kalau musim dingin biasanya. Terus dikasih daging giling gitu, terus dikasih tomat itu, dan itu pun rasanya lebih ke rasa tomat ya. Kalau di Indonesia supnya itu kan kayak sup yang light, yang ada merica, garam, terus kaldu ataupun cengkeh, kapulaga gitu kan. Jadi ya beginilah hidup di negeri orang, harus serba bisa, mandiri, apalagi kalau pas lagi kangen makanan Indonesia dan nggak ada stoknya di rumah, jadinya harus usaha bikin sendiri ya. Nah, perbawangan sudah selesai dari iris. Ini sengaja saya kumpulin dulu, jadi saya cut dulu semuanya biar gampang. Ini ada wortel, cukup 1 wortel aja sih, nggak usah banyak-banyak juga ya. Well, teman-teman, ini sudah semuanya saya potong-potong. Ini tinggal dimasukin olive oil dikit aja, terus masukin perbawangan tadi 2 siung bawang putih dan 1 siung bawang merah. Tapi untuk presentasi kelihatannya sama aja sih, karena bawang putihnya tadi kecil-kecil dan bawang merahnya bawang merah yang besar. It take a time untuk panasnya, jadi udah biarin aja dulu. Ini sambil saya prepare buat petiknya buat saya.
Karena Mas Bojo pasti kepedesan kalau mau makan ini apa cumi asinnya itu. Ini sudah mulai warm up kompornya. Terus saya masukin mushroomnya dulu, jamur. Untuk sayuran ini ada tahap-tahapnya juga. Dan yang terakhir pastinya brokoli ya, karena brokoli itu sangat rentan sekali, atau harus pokoknya paling terakhir brokoli, terus cauliflower itu tuh yang bagian terakhir. Ini saya aduk-aduk dulu mushroomnya sampai layu. Setelah jamurnya sudah terlihat matang, kita tambahin ingredientnya. Ini saya masukin garam 1 sendok, 1 sendok teh, enggak seperempat, setengah. Terus ini ada mushroom, seperempat sendok teh. Ada masako, ini setengah sendok teh. Terus jangan sampai ketinggalan, tambahkan merica, jangan banyak-banyak. Ops. Karena di sini sekarang musim panas, jadi jangan terlalu banyak merica. Nah, setelah dirasa jamurnya cukup mengecil, sudah matang, baru dimasukkan wortelnya. Ini sambil saya potong-potong ini ya teman-teman, ayamnya disuir-suir. Tapi sebelumnya cicipin dulu kali ya, rasanya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai ekspektasi saya. Udah cukup, nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Sekarang saya mau potong ayamnya. Nah teman-teman, ini sudah selesai semua. Jadi supnya sudah matang, cumi sambal hijau sudah selesai. Sekarang kita lagi plating, persiapan. Nggak sabar deh nyobain cumi asinnya. Kebayang bakalan ngabisin berapa banyak ini. Ini saya sengaja plating dulu karena untuk avoid panasnya ya, karena di sini sekarang cuacanya super duper panas banget dari pagi sampai sore. Sorenya pun itu pun sudah telat banget ya teman-teman. Ini saya split yang buat Mas Bojo, nasinya di piring, terus sayurnya taruh di mangkok.
karena semuanya baru pada matang. Pasti kepanasan dia, biar nggak terlalu overcook makanannya ya. Nyam nyam nih sambal cuminya nih. Wih, ya nih. Semoga nggak pedes ya. Saya cobain dikit dulu. Bau petenya tuh udah semerbak kemana-mana. See you on my next vlog and don't forget to subscribe, like, and comment.